Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu dengan Agung Putri Romadina SEME. Di sini Ibu selaku dosen pengantar teori ekonomi makro. Ibu akan menjelaskan mengenai pertemuan dua ini. Ibu akan menjelaskan mengenai perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian dua sektor, di mana perekonomian dua sektor merupakan perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi hanya dua terdapat pelaku ekonomi, yaitu perusahaan dan juga rumah tangga. Ini berarti dalam perekonomian misalkan tidak terdapat ya campur tangan pemerintah ataupun campur tangan dari pihak luar negeri. Jadi murni antara si perusahaan dengan rumah tangga. Bisa dilihat di sini bahwa aliran pertama yaitu di mana perusahaan arah panahnya terhadap rumah tangga. Sektor perusahaan menggunakan ya faktor-faktor produksi rumah tangga gitu ya. Kemudian faktor-faktor tersebut memperoleh pendapatan ya, memperoleh pendapatan diperoleh dari perusahaan di mana perusahaan telah menggunakan faktor-faktor produksi di rumah tangga kemudian dibayarkan dalam bentuk pendapatan. Pendapatan di sini yaitu baik berupa gaji, upah, sewa, bunga, ataupun keuntungan. Ya. Kemudian pada aliran kedua ini dapat kita lihat bahwa di mana sebagian besar pendapatan, ya, sebagian besar pendapatan dari rumah tangga ini nantinya diterima oleh rumah tangga dan akan digunakan untuk konsumsi. Konsumsi untuk pembelian baik barang ataupun jasa terhadap ya sektor perusahaan. Ya. Jadi setelah si rumah tangga ini memperoleh pendapatan, maka pendapatan tersebut akan digunakan untuk konsumsi. Konsumsinya baik menggunakan barang ataupun jasa. Kemudian sisa dari pendapatan, ya, ketika si rumah tangga ini memperoleh pendapatan sudah digunakan sebagian untuk konsumsi, maka dia akan memperoleh mempunyai gitu ya sisa dari pendapatannya itu nanti akan digunakan oleh rumah tangga, gitu ya, oleh sektor rumah tangga ini, ya, untuk ditabung dalam institusi keuangan. Jadi pendapatan yang diterima rumah tangga itu bisa dinyatakan bahwa pendapatan sama dengan konsumsi plus tabungan. Jadi ketika digunakan untuk konsumsi juga, sebagian yang digunakan untuk konsumsi dan bisa sebagiannya digunakan untuk ditabung. Ya. Nah, pengusaha akan melakukan investasi ya dengan meminjam kepada rumah tangga yang dikumpulkan oleh tadi tabungan yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Maka perusahaan juga bisa melakukan peminjaman terhadap tabungan yang sudah dikelola oleh institusi tersebut. Next, bisa lihat di sini bahwa hubungan antara konsumsi dan pendapatan di mana bentuknya adalah bahwa YD ini adalah pendapatan disposable sama dengan konsumsi plus saving. Ya. Bisa dilihat di sini bahwa misalkan kita memperoleh pendapatan 100 ya, pendapatan 100 dan konsumsi kita 200, maka kita tidak bisa untuk melakukan menabung gitu ya. Maka tabungan akan minus 100 gitu. Nah, ini artinya apa? Pendapatan yang rendah ya, rumah tangga akan mengorek tabungan. Kenapa tabungannya jadi minus 100? Kenapa? Karena konsumsinya yang digunakan 200 sedangkan pendapatannya hanya 100. Maka nanti tabungannya akan diambil jadi minus 100. Seperti itu. Tapi beda halnya ketika pendapatan di sini adalah 600 di mana konsumsi rumah tangganya adalah 575. Maka sisanya ada 25 lagi. Nah, itulah yang bisa digunakan untuk ditabung. Maka pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan menabung. Seperti itu ya. Nah, kecondongan mengkonsumsi dan menabung ya, atau biasa disebut dengan marginal propensity consume. Di mana kecondongan konsumsi marginal atau MPC didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh rumus bahwa MPC sama dengan delta C per delta YD. Artinya ketika kita ini sektor rumah tangga ini mengalami kenaikan pendapatan, tentu konsumsi pun akan condong untuk naik.
Ya enggak? Misalkan kita gaji bulan lalu 2 juta, kemudian di bulan berikutnya ada tambahan, misalkan ada THR gitu ya, jadi 3 juta. Nah, kecondongan untuk mengkonsumsi lebih itu pasti ada. Itu sehingga ketika pendapatan naik, ya, itu akan konsumsinya akan cenderung naik. Maka itu yang disebut dengan propensity to consume. Ya, di mana MPC sama dengan delta C dibagi dengan delta YD. Delta C itu ada kenaikan dari konsumsi berbanding dengan kenaikan dari pendapatan. Berikutnya di kecondongan mengkonsumsi rata-rata APC, yaitu average propensity to consume. Didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi dengan pendapatan disposable. Ya, di mana rumusnya adalah APC ya sama dengan C dibanding dengan YD. Ya, average propensity to consume rata-rata dari konsumsi terhadap pendapatan. Berikutnya, nah, begitu juga dengan ketika pendapatan naik gitu, maka ada kecenderungan juga untuk menaikkan saving atau tabungan. Maka itu disebut dengan marginal propensity to saving atau to save, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal MPS didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan ya atau delta S yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD. Maka rumusnya adalah MPS sama dengan delta S perbanding delta YD. Kecondongan menabung rata-rata atau APS didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat tabungan S dengan pendapatan disposable atau YD. Artinya average propensity to saving sama dengan saving berbanding dengan YD. Jadi kesimpulannya adalah ketika suatu rumah tangga itu mengalami pendapatan, maka nanti akan ada kecenderungan untuk menaikkan tabungan dan juga menaikkan savingnya. Lihat di sini contohnya kecondongan mengkonsumsi dan menabung marginal rata-rata, di mana di sini ya kita lihat ambil contohnya ya MPC tetap gitu ya, di mana misalkan pendapatannya 800.000, konsumsinya 750, maka ada tabungan 50.000 gitu ya. Ini meningkat gitu ya. Oke, MPC-nya berapa? 0,75 gitu ya. Ini perbandingan dari apa? Kenaikan dari delta C dibanding dengan delta YD. Coba di sini misalkan di sini YD-nya adalah 600. Kemudian konsumsinya adalah 600.000. Tabungannya 0 ya. Nah, kemudian berikutnya tabungan pendapatannya naik ya. 800.000. Berarti ada kecondongan delta Y-nya naik 200.000. Kemudian konsumsinya dari 600 naik jadi 750, maka delta C-nya adalah 150. Oke, maka rumus dari MPC adalah MPC sama dengan delta C dibanding delta YD. Berarti 150 dibagi dengan 200, maka diperolehlah 0,75. Ini untuk MPC-nya. Ya. Nah, ini adalah marginal propensity to consume-nya. Kemudian sedangkan untuk APC-nya, sendiri yaitu di sini bisa dilihat delta C dibanding dengan C dibanding dengan Y, gitu ya. Maka diperolehlah di sini 1 gitu ya, dan diperolehlah 750 dibagi 800, maka diperoleh 0,94 untuk APC-nya. Oke ya. Begitu juga sama dengan MPS, di mana MPS di sini adalah delta S dibagi dengan delta YD, kenaikan dari tabungan, gitu ya. Dari tabungan bisa dilihat di sini bahwa kenaikannya adalah 0,25. Ya, ini sistemnya adalah ketika MPC-nya tetap, ya. Tuh, gimana kalau MPC-nya makin kecil? Sama, ya. Rumusnya pun sama, delta C dibanding dengan delta YD untuk MPC-nya. Seperti itu. Baik, fungsi konsumsi dan tabungan itu sendiri, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable, gitu ya. Sedangkan fungsi tabungan yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan
tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Oke. Sekian untuk penjelasan Ibu mengenai perekonomian dua sektor. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.